Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dengan NIM 2248201009 dari kelas 6A Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi bahan alam dengan dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra, SSI, MSI. Adalah materi yang pertama, yaitu tentang ekstraksi minyak atsiri, yang dimana minyak atsiri adalah zat berbau khas dari tanaman, mudah menguap di suhu kamar, disebut juga minyak esensial, eteris, atau menguap. Ciri utama minyak atsiri seperti 1. Cairan pada suhu ruang, 2. Mudah menguap, 3. Menghasilkan aroma khas. Yang selanjutnya ada kandungan minyak atsiri. Terdiri dari campuran berbagai senyawa, beberapa sifat tidak stabil terhadap suhu tinggi. Metode pada minyak atsiri ini ada 5. Yang pertama yaitu destilasi. Tahapannya seperti persiapan, lalu pemanasan, dan pemisahan. Kelebihannya, cepat, teknologi sederhana, pemisahan mudah. Sedangkan kelemahannya, senyawa mudah rusak karena panas. Yang kedua ada press atau tekanan. Tahapannya, persiapan, selanjutnya pengepresan, dan terakhir pemisahan. Kelebihan dari metode press ini, senyawa tidak mudah rusak karena panas, teknologi sederhana. Sedangkan kelemahannya, waktu lama, dan pemisahan sulit. Yang ketiga ada pelarut organik. Tahapannya, pertama persiapan, yang kedua ekstraksi, lalu pemisahan. Kelebihannya tuh cepat dan senyawa tidak rusak. Sedangkan kelemahannya tuh mahal serta pemisahannya sulit. Yang keempat ada metode efleurasi. Tahapannya tuh yang pertama persiapan, yang kedua ekstraksi, yang ketiga pemisahan. Kelebihannya tuh tidak rusak karena panas dan teknologinya sederhana. Sedangkan kelemahannya waktu lama dan pemisahannya sulit. Yang terakhir ada metode maserasi lemak panas. Yang pertama tuh tahapannya seperti persiapan, selanjutnya ekstraksi, dan terakhir pemisahan. Kelebihannya tuh seperti teknologi sederhana. Sedangkan kelemahannya tuh waktu lama, senyawa bisa rusak karena panas. Selanjutnya ada materi kedua, yaitu tentang fraksinasi dan isolasi. Yang dimana fraksinasi adalah proses pemisahan campuran menjadi beberapa bagian atau fraksi berdasarkan karakteristik tertentu, digunakan untuk memisahkan senyawa dari ekstrak. Tujuan fraksinasi, 1. Mendapatkan fraksi aktif dari ekstrak, yang kedua, isolasi senyawa metabolik sekunder tunggal. Metode fraksinasi terdiri dari ekstraksi cair-cair, yang kedua berdasarkan perbedaan polaritas melibatkan dua pelarut tak bercampur, misalnya air dan etil asetat. Yang ketiga ada kromatografi, yang keempat ada kromatografi kertas, yang kelima ada kromatografi lapis tipis, yang keenam ada kromatografi kolom, dan terakhir ada kromatografi fase padat. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang kromatografi. Fase gerak dan fase diam pada kromatografi ada gas, cair, dan padat. Mekanismenya terbagi menjadi 1. Partisi, 2. Absorpsi, yang ketiga eksklusi atau pertukaran ion. Selanjutnya ada kromatografi lapis tipis, yaitu memisahkan senyawa berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dan pelarut. Fase diamnya seperti silika atau alumina, sedangkan fase geraknya itu cairan. Kegunaannya untuk identifikasi komponen dalam cairan, yang kedua menentukan kondisi kromatografi kolom, dan yang ketiga deteksi pemalsuan, kontaminasi, serta analisa kuantitatif. Kelebihannya yang pertama itu cepat dari 15-60 menit, yang kedua sederhana, yang ketiga butuh sedikit sampel, yang keempat tidak butuh ruang besar, sedangkan kekurangannya yaitu tidak cocok untuk senyawa volatil. Selanjutnya ada materi yang ketiga yaitu pemurnian. Pemurnian itu sendiri adalah metode untuk memperoleh komponen bahan alam murni, memisahkan zat yang diinginkan dari pengotor dengan tingkat kemurnian 90-100%. Pemisahan dapat dilakukan berdasarkan peristiwa fisika atau kimia, misalnya dengan filtrasi, jika komponen berwujud padat dan cair. Yang selanjutnya ada rekristalisasi. Rekristalisasi itu sendiri adalah proses pemurnian senyawa organik dapat dengan melarutkan senyawa dalam pelarut panas, lalu didinginkan hingga membentuk kristal murni. Prinsip kerjanya seperti senyawa dilarutkan dalam pelarut panas, didinginkan agar kelarutannya turun dan membentuk kristal murni. Pemilihan pelarut harus hanya melarutkan zat target, tidak bereaksi dengan zat, dan memiliki titik didih yang sesuai. Alatnya seperti beker gelas, hot pad, dan sandbag. Kelebihan dari rekristalisasi yaitu dapat memisahkan zat murni dari pengotor dengan efektif, pengotor dapat mudah dipisahkan. Sedangkan kekurangannya itu hanya efektif jika perbedaan kelarutan cukup besar antara zat murni dan pengotor. Selanjutnya ada dekantasi. Dekantasi adalah pemisahan campuran berdasarkan sedimentasi dan pemindahan cairan bening ke wadah lain, cocok untuk campuran zat cair dan zat padat yang tidak saling bercampur. Prinsip kerjanya mengendapkan padatan lalu menuang cairan bening ke wadah lain. Kelebihan dekantasi yaitu alatnya sederhana, aplikasinya luas. Sedangkan kekurangan dekantasi hanya untuk campuran yang tidak bercampur, tidak efektif untuk larutan dengan massa jenis mirip, kadang butuh sentrifugasi. Selanjutnya ada sublimasi.
Sublimasi adalah proses perubahan zat padat langsung menjadi gas tanpa melalui fase cair, lalu dikondensasikan kembali menjadi padatan murni, biasanya pada tekanan rendah. Alat yang digunakan pada sublimasi itu seperti kapas untuk menahan uap, kertas saring mendinginkan dan menampung kristal, kaki tiga dan kasa menahan wadah di atas api, buncan sebagai pemanas, dan corong menutup wadah sublimasi. Contoh zat yang dapat disublimasi: satu, ada kapur barus, yang kedua yodium, dan ketiga amonium klorida. Kelebihan dari metode sublimasi: yang pertama, dapat memisahkan senyawa padat yang dapat menguap dari campurannya. Yang kedua, menghasilkan pemisahan yang sangat murni. Yang ketiga, efektif untuk campuran padat dengan perbedaan titik didih besar. Sedangkan kekurangannya hanya bisa digunakan untuk campuran padat, tidak efektif untuk campuran dengan perbedaan titik didih rendah, lalu membutuhkan lebih banyak alat dibanding metode pemisahan sederhana lainnya. Selanjutnya ada materi keempat, yaitu materi terakhir tentang komputasi bahan alam, yang dimana komputasi sendiri adalah cara untuk memecahkan masalah data menggunakan algoritma yang kini banyak dilakukan dengan komputer untuk efisiensi dan ketepatan. Penemuan obat baru. Proses penemuan obat baru melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi target, penemuan senyawa aktif, uji laboratorium, hingga pengembangan dan uji klinis. Selanjutnya ada database tanaman, tersedia di berbagai database yang memuat informasi senyawa tanaman untuk mendukung riset obat herbal. Selanjutnya, prediksi aktivitas dan farmakologi obat. Tidak cocok untuk senyawa volatil, terdapat aplikasi berbasis web seperti PASS dan SwissAdme yang digunakan untuk memprediksi aktivitas biologis dan sifat farmakologi senyawa obat secara in silico. Terakhir, ada molecular docking. Teknik ini digunakan untuk memprediksi interaksi antara molekul obat dengan target protein secara virtual sebelum dilakukan uji laboratorium. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih.